Kalau sebelumnya kan kita sudah mempelajari mengenai gradien ya. Gradien itu gradien kemarin ada berapa cara? 3 cara ya. Yang pertama jika diketahui grafik, yang kedua diketahui persamaannya ya, kemudian diketahui 2 titik. Sekarang untuk persamaan garis. Kita akan membuat persamaan garis. Yang pertama, itu jika diketahui gradiennya. Jika diketahui gradien dan melalui 1 titik. Nah, maka mencarinya bagaimana? Ini boleh menggunakan langsung Y min Y1 sama dengan MX min X1. Ya. Ini titiknya itu adalah X1, Y1. Saya berikan contoh. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,3 dan bergradien misalkan min 4. Nah, caranya bagaimana? Langsung kita masukkan ke Y min Y1 sama dengan MX min X1. Ya. Titik 2,3 ini sebagai X1 dan Y1. Dan gradien di sini sebagai nilai M. Ya. Maka karena Y-nya belum ada, maka tetap ditulis Y saja. Min Y1-nya adalah 3, M-nya min 4, X-nya belum ada, X1-nya adalah 2. Kemudian kita buka Y min 3 sama dengan min 4X, ya kan? Kemudian ini dikalikan juga menjadi plus 8. Sekarang yang ada variabelnya dipindah ke kiri, ya, atau dibuat kita buat persamaannya yang pertama gini aja dulu. Y sama dengan min 4X plus 8 plus 3. Maka Y sama dengan min 4X plus 11. Nah, ini adalah persamaan bentuk yang pertama, ya.
Bentar ya. Ya, halo. Pagi, Pak. Ya, gimana, Bu? Hari ini Halo? ya sakit, bikin sakit. Sakit apa ya, Bu? Demam, panas sama flu, sama pusing dia. Oke. Dia lagi mau ke dokter ini, mau kira-kira kalau siang dia minum obat, nanti kalau ada mata pelajaran yang belum ini nanti dia kerjain. Oke. Oke, semoga lekas sembuh. Iya, nanti Pak kasih aja pelajaran apa ya yang mungkin selama ini dia belum kerjain. Ya. Iya. Makasih Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini bentuk yang pertama ya. Bentuk yang pertama itu kita buat ke bentuk Y sama dengan ya. Y sama dengan MX plus C. Bagaimana ini akan kita ubah ke bentuk yang yang tadinya Y sama dengan MX. Maaf. Di situ kan min 4X plus 11. Ini adalah bentuk yang pertama. Nah, ini bisa diubah menjadi 4X yang ada X-nya itu dipindah ke kiri dengan Y. Ya, menjadi 4X plus Y sama dengan 11. Nah, ini adalah bentuk yang kedua. Sama saja. Kemudian ada juga bentuk yang lain yaitu 4X plus Y minus 11-nya pindah ke kiri. Menjadi min 11 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk 3. Bentuk 1, 2, 3 itu nilainya sama ya. Persamaannya itu sama saja, tidak berpengaruh. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup paham? Silahkan dipahami. Yang pertama, itu jika diketahui gradien dan melalui satu titik, yaitu X1, Y1. Ini sebagai rumusnya di sini. Ya. Contohnya seperti itu, langsung dimasukkan. Oke. Pak, bagaimana cara lain, Pak? Apakah boleh kalau menggunakan Y sama dengan MX plus C? Boleh, silahkan. Ya. Berarti kalau menggunakan Y sama dengan MX plus C, kalian harus mencari nilai C. Ya. Kalau udah ketemu nilai C, kembalikan ke persamaannya. Boleh, sama saja. Ini adalah cara yang pertama. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Kalau nggak ada, saya akan menggunakan cara yang kedua. Ini saya hapus. Cara yang kedua, menggunakan Y sama dengan MX plus C. Ya. Menggunakan Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau menggunakan MX plus C, langkah pertama itu adalah
melalui titik 2,3 artinya ini sebagai X, ini sebagai Y. Nah, yang tadinya Y sama dengan MX plus C, maka nilai Y-nya itu adalah 3, M-nya di sini min 4, ya kan? Ini kan gradiennya adalah min 4 nih dari sini. Nah, dikalikan X. X-nya 2 plus C. Ini 3, di sini min 8 plus C. Jadi min 8-nya saya pindah menjadi 3 ditambah 8 plus C. Maka nilai C itu sama dengan 11. Ya. Jadi persamaannya adalah yang tadinya Y sama dengan MX plus C, maka Y sama dengan M-nya min 4, X, C-nya adalah plus 11. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya. Jadi ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua itu cukup menggunakan Y sama dengan MX plus C. Ya. Nah, tapi harus dicari terlebih dahulu nilai C-nya berapa. Nah, ini cari terlebih dahulu ya. Nah, ada yang mau tanyakan sampai di sini, silahkan. Benar, tidak ada. Pak, kalau hanya diketahui X-nya saja, bagaimana mencari nilai Y-nya? Kalau yang diketahui hanya X, nah itu tidak bisa ya. Kecuali kalau melalui memotong sumbu Y. Nah, gitu, memotong sumbu Y di titik berapa. Nah, itu pasti akan, ya nanti intinya itu pasti melalui suatu titik ya. Satu titik di sini adalah komponennya adalah 2,3 ya. Komponen adalah X, Y ya. Jadi X dan Y-nya itu pasti diketahui, tidak mungkin Y-nya tidak diketahui. Ya. Karena di sini kita apa namanya? Yang kita pelajari itu jika diketahui gradien dan melalui satu titik yaitu X, Y. Ada lagi? Oke, ini saya clear. Nah, sekarang contoh yang berikutnya, contoh lagi ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 3,1 dan bergradien 2/3 L.
Nah, silakan kalian coba. Saya berikan waktu 2 menit dicoret-coretan. Yuk, sambil nge-zoom kalian sambil coret-coretan. Ya. Tadi berarti kalau di sini ini sebagai X1 dan Y1. Ini sebagai gradiennya. Ya. Oke, silahkan. Yang pertama boleh, siapa yang mau pakai yang cara yang satu, silahkan. Kemudian cara yang kedua, silahkan. Kalau cara yang satu itu menggunakan Y min Y1 sama dengan MX min X1. Kalau cara yang kedua menggunakan Y sama dengan MX plus C. Ya, silahkan. Siapa yang pertama? Cara satu siapa? Ayo. Cara yang satu siapa yang mau mencoba? Nggak ada. Cara yang kedua nggak ada juga. Silahkan dipilih cara satu atau cara kedua. Silahkan. Oke, saya berikan waktu. Silahkan. Oke, silakan yang cara kedua. Silakan siapa yang mau mencoba tadi. Dapatnya berapa cara pertama? Cara pertama udah ada. Cara kedua siapa yang udah dapat tadi? Mesayu. Hasilnya berapa Mesayu? Cara yang kedua sama dengan hasilnya 2/3 dikali plus 3. Y sama dengan 2/3 2/3 dikali, plus 3. kok plus 3? Dikali berapa ini? Oh, dikali min 3. Nah, min 3, ini plus C dulu ya. Ya, Tadi hasilnya ketemu C-nya berapa kamu? 3. 3 ya. Y-nya ini dimasukkan juga ya. Y-nya berapa ini?
Y-nya 1. 1, ini dicoret ya. Ya. Oke, ketemu min 2 plus C, Terus habis itu 1 ditambah 2. tambah 2, nilai C, berarti nilai C-nya sama dengan 3. Nah, kemudian ini dikembalikan ke persamaannya ya. Menjadi Y sama dengan M-nya adalah 2/3 X Ditambah 3. 3. Ya. Ini bukan kali ya, X variabel. Kalau dalam matematika perkalian saya ubah ke bentuk titik ya. Tanda titik ya. Titik atau langsung kayak gini, Y MX. Artinya M dikalikan X gitu ya. Plus 4. Ini pakai cara yang mana Mbak Dia? Cara 1 atau cara 2? Secara 1, Pak. Oke, kita coba cara 1. Saya pakai warna ini. Berarti ini Y min Y1-nya adalah 1, M-nya 2/3, X-nya ini tetap X, min X1-nya adalah min 3, gitu ya. Maka Y min Y1, nah ini dikalikan 2/3X, ini dikalikan, ini menjadi plus ya. Min kali min plus. Nah, 3 dengan 3 coret, berarti ini plus 2. Kemudian di sini Y min 1, maaf. Kemudian ini boleh menjadi Y sama dengan 2/3X plus 2, satunya berpindah menjadi 1, Y sama dengan 2/3X plus 3. Nah, hati-hati tadi. Kok bisa 4 dari mana Mbak Dia? Salah ngitung, Pak. Nah, hati-hati ya. Nah, ini adalah bentuk yang pertama ya. Ini bentuk yang pertama. Ini bisa diubah nanti menjadi, nah kalau mengubahnya ini pindah ke kiri. Oke, nanti aja dulu, nanti saya ubah. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Sudah cukup paham? Yang lainnya bagaimana ini? Udah cukup paham belum? Halo? Sudah, Pak. Cukup ya? Benar nih, cukup nih. Halo? Sudah, Pak. Oke. Saya clear. Itu saya tulis tadi, diingat-ingat ya, Y sama dengan 2X, ya 2/3X plus 3. Sekarang mengubah bentuk ya. Ini saya kasih catatan dulu. Mengubah bentuk persamaan. Ya. Yang tadinya posisinya adalah Y sama dengan 2/3X plus 3. Nah, ini adalah bentuk yang pertama. Sekarang variabel X dengan Y saya jadikan 1 di sebelah kiri. Maka 2/3X-nya menjadi minus. Min 2/3X plus Y sama dengan 3. Sampai di sini paham belum?
Paham ya? Kemudian karena di sini bentuknya pecahan, ya, ada 2/3 bentuknya pecahan, maka saya kalikan dengan, nah sekaligus saja nih. Nah, ini kan bentuknya pecahan. Nah, harus kita ubah ke bentuk bilangan bulat, ya. Setelah itu, karena di sini negatif, kita usahakan positif, ya. Dan dibiasakan variabel X itu di depan. Nah, saya kalikan dengan min 3. Min menjadi min kali min plus, ya. Nah, ini karena pecahannya 3, maka saya kalikan dengan 3. Maka akan menjadi 2X plus dikalikan min, maka akan menjadi 3Y. 3 dikalikan min 3, min 9. Nah, ini adalah bentuk yang kedua. Terus, ubah ke bentuk sama dengan 0. Nah, berarti 2X min 3Y plus 9 sama dengan 0. Ini bentuk yang ketiga. Nah, paham? Pak, boleh diulang lagi nggak? Yang mana? Yang itu Pak, yang pertama. Cara yang bentuk yang pertama ini kan tadi dari soal tuh, dari contoh yang sebelumnya, yaitu ada bentuk persamaan umumnya adalah Y sama dengan 2/3X plus 3. Nah, 2/3X-nya ini saya pindah dijadikan 1 dengan Y di sebelah kiri, ya kan? Nah, ini saya pindah ke kiri. Yang tadinya plus, maka berubah menjadi minus. Minus 2/3 ditambah Y. Ini 3-nya tetap di kanan, berarti masih tetap positif. Sudah sampai di sini? Sudah paham ya? Sudah Nah, Pak. kalau sudah sampai di sini, ini kan bentuknya pecahan tetapi negatif. Ya. Nilainya negatif, X-nya. Nah, usahakan diubah ke dalam bentuk bilangan bulat dan nilainya positif untuk variabel X. Ya. Maka saya kalikan dengan minus 3. Minus 3 dapatnya dari mana? Ini kan nilainya minus. Maka saya kalikan minus. Kemudian di sini kan pecahannya dengan penyebut 3. Maka saya kalikan 3. Kalau di sini pecahannya 10, berarti ini saya kalikan dengan 10. Gitu ya. Maka 2 min 2/3 dikalikan 3, maka hasilnya adalah 2 ya. 3 dengan 3 dicoret, min dengan min hasilnya positif, maka tinggal 2X, 2X. Kemudian di sini ada Y plus Y. Plus dikalikan min hasilnya min. Y dikalikan 3 hasilnya 3Y. Kemudian 3 dikalikan min 3 itu min 9. Ya, sampai di situ sudah cukup? Cukup Pak, paham. Jadi kalau bentuk yang di sini bentuk 2 dan 3 syaratnya nilai variabel X diubah ke bentuk bilangan bulat positif. Ya. Itu contohnya. Oke.
Bentar ya. Oke, kalau sudah cukup, itu yang satu, kemudian, nah ini sekarang yang kedua, yang tadi kan diketahui, yang satu tadi diketahui M dan X1, Y1, ya kan? Sekarang yang kedua, itu jika diketahui grafik. Saya punya grafik seperti ini. Ini sumbu X, di sini sumbu Y. Kemudian saya punya garis. Garisnya di sini titiknya posisinya taruhlah 3, di sini 4. Ini titik A, ini titik B misalnya. Nah, titik A, maka kalian harus mencari persamaan, ini ada garis G. Tentukan persamaan garis G, ya. Nah, sekarang saya mau tanya, titik A koordinatnya berapa? 0,3 Pak. Oke, 0,3 Pak. 0,3. Titik B koordinatnya berapa? 0,4. 0,4. 0,4. 0,4. 4,0 Pak. Ayo yang mana yang benar? 4,0. Nah, 4,0. Hati-hati ya. Nah, kalau ada bentuk dari grafik seperti ini, gampang. Caranya juga sama ya. Mau menggunakan Y min Y1 sama dengan M X min X1 boleh, atau mau menggunakan Y sama dengan MX plus C juga boleh. Ya. Tapi kuncinya adalah cari dulu untuk gradiennya berapa. Ya, langkah pertama harus mencari gradien. Ya. Yang pertama itu harus mencari gradien. Nah, masih ingat kemarin mencari gradien dari grafik? Berapa? Masih ingat? Gradiennya berapa itu untuk garis G? Boleh dari titik A ke titik B, berarti Minus 3/4, Pak. minus 3/4. Oke ya. Turun 3, kanan 4. Berarti minus 3/4. Ya. Nih, kalau bingung saya tulis ini aja, turun min 3, kanannya 4. Maka menjadi min 3/4. Nah, kalau sudah mencari gradien, maka baru yang B saya tulis di sini adalah mencari persamaannya. Nah,
Pakai cara yang pertama, Y sama dengan MX plus C. Maaf, Y min Y1 sama dengan MX min X1 boleh. Nah, Y1 dengan X1 kalian pilih. Ya, pilih salah satu, mau dari pakai titik A atau pakai titik B sama saja. Mau pakai titik A atau titik B? Titik Pak. Coba. Oke. Nah, misalkan saya melalui titik B 4,0, berarti ini X1, Y1. Maka Y min Y1-nya adalah 0 sama dengan M-nya. M-nya tadi adalah min 3/4. X min X1-nya adalah berapa? X1-/nya adalah 4 ya. Nah, ini Y min dikurangi 0, hasilnya Y ini dikalikan menjadi min 3/4X min kali min plus 4 dengan 4 bisa dicoret, berarti tinggal 3. Oke. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Nah, ini boleh selesai karena apa? Sudah bentuknya Y sama dengan. Mau diubah ke bentuk 2 dan 3 silahkan. Nah, ini cara yang pertama. Ada yang mau tanyakan silahkan. Apakah sama nanti hasilnya kalau kita melalui titik A? Sama nggak kira-kira? Ya. Nah, kita cek. Ya, misalkan kalau yang melalui titik A, yaitu 0,3, ini X1, Y1. Maka Y min Y1-nya itu 3, min M-nya adalah min 3/4, X min X1-nya adalah 0. Ya, berarti ini akan menjadi Y min 3, ini min 3/4X dikalikan, min 3/4 dikalikan 0 kan 0. Nah, plus 0. Nah, berarti ini Y sama dengan min 3/4X, min 3-nya berpindah ke kanan, maka menjadi plus 3. Loh, sama ya hasilnya ya. Sampai di sini paham? Oke. Itu untuk kalau mencari dari di sini menggunakan yang ini ya. Menggunakan cara yang pertama. Nah, bagaimana kalau menggunakan cara yang kedua? Cara yang kedua ini juga konsepnya sama. Ya. Sama. Langkah pertama tetap mencari gradien. Mencari gradien. Nah, gradiennya berapa? Langsung aja saya tulis di situ karena sama tadi M sama dengan min 3/4. Nah, langkah kedua itu adalah mencari persamaannya. Y sama dengan MX plus C. Pilih salah satu X-nya, apa? Titiknya. Mau yang pakai yang mana? Boleh dari titik A. Misalkan dari titik A itu adalah 0,3. Maka ini X, ini Y. Y-nya adalah 3. M-nya min 3/4. Kemudian X-nya adalah 0, C-nya enggak tahu. Ya,
Ini 3, min 3/4 kali 0 itu 0, plus C. Berarti ini 3, ini nilai C-nya adalah 3. Maka kembalikan ke persamaannya. Y sama dengan min 3/4 X plus C. C-nya nilainya 3. Tuh. Sama. Ya. Silahkan mau pakai cara yang apa, yang mana saja silahkan. Sampai di sini cukup. Oke. Nah, silahkan absen di chat room. Itu ada. Hari ini ada 39, berarti ada 38. Oke, ini saya stop screen-nya. Silahkan sambil absen. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan tanyakan. Kelas 82 ya. Kelas 82 tanggal 19 ya. Ini materinya adalah persamaan garis lurus ya. Sambil dia absen, saya juga absen. Gitu. Oh ya. Langsung masuk atau gimana? Oh ya udah di-share ya. Oh ya. Ini Zoom. Kemudian menyampaikan materi. Oke. Menyimak dan diskusi. Oke, ada total siswanya 41 ya. Yang masuk ada 38, berarti yang nggak masuk 3. Yang nggak masuk 3 itu oh 30.
Maaf Pak, boleh kirim linknya absennya. Tadi saya keluar sendiri. Oke. Ya, absen. Oke, berarti itu ada berapa? 39. Tak cek sopo wae. Rempong amat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Apa 19? 19. Nggak tahu. 19, 21, 20, 21, 23, 23, 24. Oke, ketemu 23, 24. 23, 24, 5, 6, 7, 28. Oke. Yap, itu ya. Ada yang mau tanyakan? Stop record.